Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita bahas besaran gaji P3K per waktu tahun 2025 sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, dalam diktum ke-19 keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 itu disebutkan bahwa P3K per waktu akan diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi ini poin penting dari regulasi yang mengatur terkait dengan upah atau gaji P3K per waktu. Jumlah gajinya adalah sesuai dengan besaran yang diterima selaku atau sebagai posisinya sebagai honorer atau tenaga non-ASN saat ini. Jika misalnya pada saat ini sebagai honorer menerima gaji 500.000, maka bisa saja pada saat rekan-rekan diangkat menjadi P3K per waktu, jumlah gajinya sebanyak 500.000. Akan tetapi rekan-rekan sekalian bisa juga sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Misalnya saja untuk DKI Jakarta misalnya ya, saya kurang tahu berapa besaran upah minimumnya, misalnya saja sebanyak 4 juta atau 5 juta, maka honorer di Jakarta bisa saja diberikan gaji sesuai dengan upah minimum, yakni sebesar 4 juta ya, sesuai dengan jumlah upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi pada kesimpulannya bahwa P3K per waktu ini jumlah gajinya itu sangat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Selain itu rekan-rekan sekalian, regulasi yang mengatur terkait dengan penggajian P3K per waktu juga ada pada Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/227/SJ. Jadi surat Mendagri ini itu mengatur terkait dengan perintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar segera menganggarkan anggaran untuk pembayaran gaji P3K paruh waktu. Nah, di surat ini sudah ada penegasan bahwa belanja honorer itu di tahun 2025 ini sudah tidak dibenarkan lagi untuk dianggarkan, sehingga pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan anggaran ya, termasuk dengan kode rekening yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menganggarkan anggaran gaji P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian dua regulasi yang mengatur terkait dengan penggajian P3K per waktu. Mudah-mudahan saja dari sisi gaji ini tentu akan ditinjau kembali ya, atau memang P3K per waktu ini seperti yang dikatakan oleh Deputi Kemenpan RB bahwa P3K per waktu itu hanya kebijakan sementara, kebijakan jangka pendek ya. Kebijakan jangka panjangnya sebenarnya adalah menyelamatkan honorer dari pemutusan hubungan kerja secara massal. Mudah-mudahan saja P3K per waktu ini ke depan akan diprioritaskan untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K maupun PNS. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian rekan-rekan, jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.